kita mau mengulang kembali, mengingatkan kembali bahwa ada Presiden Malioboro yang namanya Pak Umbu. Kebetulan ini putranya hadir dari NTT, Pak Umbu yang waktu itu dideklarasi sebagai Presiden Malioboro. Kayaknya nanti akan ada pembuatan patung yang akan ditaruh di Malioboro sebagai patung yang mengingatkan kita bahwa di sini Pak Umbu mengumpulkan teman-teman di orang Jogja dan maupun luar Jogja untuk berkumpul berkreativitas di sini. Jogja akan memberikan inspirasi apapun untuk berkreativitas dan berseni. Jogja istimewa. Setelah momentum yang tepat pada sore sampai malam ini untuk menunjukkan bahwa kita semua punya komitmen menjadikan lintas Jalan Malioboro tidak hanya pusat ekonomi dan pariwisata, tapi juga pusat kebudayaan dan seni. Karena puluhan tahun yang lalu tumbuh, lahir dan besar puluhan seniman dan budayawan yang tidak hanya berkancah di daerah istimewa Yogyakarta, tapi juga di level nasional. Umbu Landu Paranggi. Untuk itu kami persilakan kepada Mbak Rambu Anarawulan untuk bisa menyampaikan ungkapan cinta kasih kepada kita semua. Mari kita berikan aplaus untuk Putri Umbu Landu Paranggi. Jika saya berdiri saat ini di sini, semua itu karena kebaikan dan kemurahan semesta. Terima kasih Pak Wali Kota. Terima kasih untuk semua Bapak DPR yang sudah memberikan waktu, hati, dan langkahnya bagi kita sore hari ini. Saya berpikir, kenapa ayah kami meninggalkan kami? Memberikan dirinya seutuhnya untuk Jogja. Ternyata memang Jogja magnet. Jogja punya pilihan kehidupan lain. Jogja itu adalah nadi, di mana ayah saya menemukan ruang, waktu dan hatinya untuk dia baktikan. Dan saat ini pun saya masih menikmati tatapan-tatapan yang begitu kuat, yang mengalir dan tidak redup di sini. Dan Jogja merangkum semua generasi-generasi yang lahir dengan talenta sastra untuk berdiam di Jogja. Dan ayah saya dalam segala keterbatasannya sebagai manusia memberikan waktunya. Waktu itu di Yogyakarta tahun 1968. Ibunda tercinta, perempuan tua itu senantiasa bernama duka, derita, dan senyum yang abadi. Tertulis dan terbaca jelas kata-kata puisi dari ujung rambut sampai telapak kaki. Perempuan tua itu senantiasa bernama Korban. Terima kasih, restu dan ampunan. Dengan tulus setia telah melahirkan berpuluh lakon, nasib, dan sejarah manusia. Bagi penyair-penyair cilik dari Piulang Sastra membawa puisi perjalanan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Puisi perjalanan. Mohon arahan dan dukungannya karena tahun-tahun ini sampai tahun depan banyak yang tersakiti itu dimanggung. Saya Umbu Landu Paranggi.
Kita berikan tepuk tangan yang meriah penyair-penyair muda dari Piulang Sastra Matur Sembah Nuwun, puisi perjalanan Umbu Landu Parangi. Kita berikan tepuk tangan meriah. Tari Kepot Manis dari Sanggar Setiorini Dance. Matur Sembah Nuwun. Bapak Astawataya, Bapak Robi Kusumarta, Bapak Dwi selaku DPRD, Bapak dari Kapolres Yogyakarta, Ibu dari Kepala Dinas Kebudayaan. Dalam persiapannya tidak cukup lama, hanya sekitar 3 bulan lebih sedikit lah. Alhamdulillah kita bisa menampilkan teman-teman dari karya sastra, puisi, seni rupa, dan juga teman-teman dari musik dari Yogyakarta. Anak-anak muda Yogyakarta mungkin belum mengetahui. Nah, itu keinginan kami untuk kita kembali ke sejarah, terutama di sejarah Malioboro. Bapak RP Dwi Wahyu Budiantoro. Cuma Dwi, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati. Pak Wali Kota Yogyakarta, dari Poltabes, Pak Robi, dari Kadin, Ibu Kadis Dinas Kebudayaan, 0 berarti star, koma berkelanjutan, kira-kira begitu. Sehingga star dari Malioboro, titik 0 ini punya sejarah panjang, di mana Malioboro punya andil dalam perkembangan seni budaya. Maka kita akan membuat patung katanya Pak Umbu Landu Parangi sebagai presiden yang tidak pernah diulang pemilunya. Jadi presiden terus, presiden Malioboro. Jadi tidak ada periodisasi, Pak. Terima kasih, tetapi mungkin ada kepentingan pemerintah daerah Kota Yogyakarta, provinsi pada umumnya, bagaimana budaya sebagai seni, budaya sebagai value, budaya sebagai nilai, budaya sebagai identitas yang harus dilestarikan, harus mampu membangun atau menciptakan sebuah kesejahteraan. Maka budaya harus juga menjadi produk. Produk itu diproduksi di mana? Di wisata. Maka harus ada kolaborasi antara budaya dan wisata. Sehingga budaya sebagai value akan menjadi budaya sebagai produk yang akan bisa mensejahterakan kita bersama. Maka jangan pernah bertanya sastra itu berada. Karena selama kita masih bisa bernapas, sastra adalah kehidupan itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur sembah nuwun Pak Dwi atas sambutannya luar biasa. Yang kita tunggu berikutnya adalah sambutan sekaligus nanti pembukaan acara dari 0, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romo Robi yang hadir di sini dari Kadin dan juga senior saya Pak Dwe yang luar biasa. Pak Dwe ini sekarang sudah punya ilmu-ilmu yang tinggi karena beliau baru saja lulus Dr. Cum Laude. Tangan
bahasanya sudah akademik ya, sudah luar biasa. Dan yang muji beliau adalah Dalam Sultan ya. Saya lagi ini luar biasa. Maka bahasanya sudah sangat luar biasa. Dan Mas Seno dan semua teman-teman saya apresiasi betul, dan saya ternyuh dengan kegiatan ini. Hanya memang waktunya kan mepet sekali. Saya berharap kegiatan ini akan diselenggarakan setahun lagi, direncanakan minimal 6 bulan sebelumnya. Ya. Dan insya Allah saya mendukung dengan persiapan yang cukup lama begitu. Jadi ini karena kegiatan ini cukup bagus, karena menjadi reuni akbar seniman komunitas lintas generasi. Sehingga kalau hari ini mungkin reuninya masih tipis-tipis, harapan saya tahun depan reuninya betul-betul reuni akbar gitu ya. Betul-betul reuni akbar ini diwujudkan. Tadi nampak sekali apa yang beliau katakan, sangat dalam dan penuh makna, dan kami bisa merasakan itu. Jogja itu seperti yang tadi disampaikan Pak Rambu, bahwa banyak kehidupan bernada sastra dan banyak kehidupan bernada seni budaya, dan banyak karakter jiwa-jiwa yang tumbuh di Jogja ini dibentuk bukan karena infrastruktur, tetapi justru karena sentuhan-sentuhan yang sifatnya tidak kasat mata. Sebagai ungkapan rasa syukur, pemotongan tumpeng adalah penanda kita semua tidak ada pada penghujung, tapi pada awal, dan berkomitmen untuk melanjutkan apa yang sudah diperjuangkan Umbu Landu Paranggi, yaitu menjadikan Yogyakarta, khususnya Jalan Malioboro, adalah kawah candra di muka lahirnya seniman budayawan di Indonesia. Persembahan dari Yogyakarta, Mbak Rambu, tanda cinta, tanda pertautan hati dan budaya, untuk terus lanjutkan perjuangan Umbu Landu Paranggi. Tepuk tangan Bapak dan Ibu atas apa yang sudah kita berkati di hari ini. Selanjutnya kita akan menjadi saksi. Ya, simbolis Pak Wali Kota dipotong, lalu nanti kita buka bersama sebagai momentum kita mengingat Umbu Landu Paranggi tidak hanya saat ini tapi juga meneruskan perjuangan beliau. Kita berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu patung Umbu Landu Paranggi. Ya, kami persilakan untuk bisa berfoto bersama. Semuanya istimewa. Istimewa. Oke. Baik, terima kasih kepada Pak Wali Kota Yogyakarta, juga para tamu undangan yang luar biasa, Pak Dwi, Pak Robi, dan semua tamu undangan. Selamat sore dari Jogja, Pak anggota DPR. Saya Rambu Anarara Wulang Paranggi. Saya putri kedua, putri tunggal. Kakak saya Umbu Domu Wulang Meramba Andang, adik saya Umbu Wulang Tanah Amah Paranggi. Saya sangat apresiasi sekali untuk ruang bersama ini di titik 0, Yogyakarta. Ini seperti sesuatu yang ajaib, karena di masa sekarang ini kita hampir tidak mengenal ada ruang-ruang seperti ini. Ini adalah ruang-ruang keniscayaan, tetapi kok dibuat nyata. Terima kasih sekali untuk semua teman-teman yang berkontribusi di sini. Terima kasih untuk Bapak Dewan. Dan saya melihat bahwa karya tidak akan pernah mati. Karya akan selalu hidup jika ada yang masih mau terinspirasi oleh itu. Dan semua kita ini adalah yang masih bersedia memberi diri, memberi waktu, memberi energi kita untuk terinspirasi. Dan melalui titik 0 di Jogja ini akan ada angka-angka selanjutnya. Dan angka-angka itu biarlah dimiliki oleh generasi-generasi Indonesia yang tidak akan pernah punah. Dan Jogja adalah ibu, adalah rahim yang akan melahirkan itu. Kalimantan, NTT, Papua, Aceh, Palembang, semua pernah di Jogja. Jogja adalah rahim Indonesia. Dia akan melahirkan itu. Karena itu menjadi beban moral kita semua untuk menjaga, merawat, dan meneruskan. Untuk Bapak Umbu Landu Paranggi, seperti yang Bapak sering pesan, bahwa
Indonesiamu itu harus nyata. Bukan engkau mendaki ke gunung yang paling tinggi dan kau menancapkan merah putih. Atau engkau menyelam di laut yang paling dalam, yang tidak ada lagi oksigennya, kau menancapkan merah putih. Tetapi ketika hatimu, darahmu itu sungguh-sungguh merah putih, itulah kau Indonesia. Karena itu dari Jogja untuk Indonesia. Dan sastra mempertahankan Indonesia. Terima kasih. Di Malioboro ini, Umbul Landu Paranggi pernah banyak cerita. Dan cerita itu melahirkan banyak seniman yang sekarang entah di mana. Maka seniman kembalilah ke Jogja untuk membuat generasi selanjutnya. Saya paham bahwa di Yogyakarta ini adalah sumbu filosofi, di mana sumbu filosofi bicara tentang kehidupan. Di Malioboro inilah sastra bicara tentang kehidupan.